Suzuki adalah produsen yang punya banyak inovasi sebenarnya. Tapi entah karena kondisi atau karena ada perubahan internal di dalamnya, Suzuki seperti kehilangan inovasinya. Kita harus mengakui kalau Suzuki sempat membuat motor yang cukup fenomenal. Suzuki RGR, Suzuki Cool, Suzuki Satria Series, Suzuki Shogun, dan lainnya. Ya, di era tahun 2005 ke bawah, Suzuki seperti lagi di masa keemasannya. Namun setelah era tersebut lewat, Suzuki seperti kehilangan semua inovasinya. Emang iya? Jawabannya kemungkinan besar iya. Kita bisa lihat inovasi Suzuki setelah tahun 2005 hampir nggak ada, kecuali Suzuki GSX R 150. Namun setelah itu, Suzuki seperti membiarkan saja Suzuki GSX R 150-nya tanpa adanya perubahan yang gimana-gimana. Jadinya iya, Suzuki benar-benar kayak stuck di teknologi dan inovasi. Kemudian ketika saya lagi mikirin Suzuki dan men-scroll artikel tentang Suzuki, ketemu satu website yang bernama mojok.co. Di website tersebut saya langsung terpaku dan terpana, karena dia menuliskan artikel 5 motor Suzuki yang baiknya nggak usah dibeli, cuman bikin sakit hati aja. Apakah iya motor-motor ini tidak layak dibeli? Coba kita lihat yang pertama, yaitu Suzuki Next2. Menurut artikel ini, motor pertama yang sebaiknya nggak dibeli walaupun kalian Suzuki fansboy adalah Suzuki Next2. Kenapa motor ini tidak layak dibeli? Menurut artikel ini, zaman sudah canggih. Suzuki Next2 masih menggunakan speedometer analog seperti motor tahun 90-an. Selain itu lampunya juga masih pakai bohlam. Ya, pakai bohlam ayam yang warnanya kuning. Kemudian kalian jangan berharap mendapatkan bagasi yang luas, karena motor ini benar-benar memiliki bagasi yang sempit. Emang sih sempit banget bagasi motor ini. Dan menariknya, di zaman sekarang bagasi itu benar-benar penting banget untuk sebuah motor, apalagi motor matic. Masa iya kalah sama motor bebek yang bisa masukin helm di bagasinya? Iya kan? Kemudian yang terakhir, kenapa tidak membeli motor ini? Karena mesinnya adalah overstroke, yang berarti motor ini memiliki tenaga yang kurang responsif. Jika kita lihat kekurangan motor ini, emang kayaknya motor ini benar-benar kurang layak dibeli. Tapi kita harus melihat sisi positifnya. Motor ini memiliki harga yang terjangkau, apalagi kalau ngomongin bekasnya. Harganya benar-benar terjangkau banget. Selain itu, dengan lemahnya tenaga di motor ini diklaim sangat irit, bahkan bisa sampai 50 km per liter. Kemudian juga karena bagasinya sempit dan semuanya serba sempit, motor ini memiliki bobot yang cukup ringan, cocok untuk pemula. Dan terakhir, jika kalian nggak mau motor yang susah dirawat, motor ini sebenarnya cukup cocok untuk kalian, karena motor ini sangat sederhana, dan tentu aja perawatannya juga sangat sederhana. Jadi ya nggak usah pusing-pusingin sensor-sensor apapun. Oh iya, satu lagi, rangka motor ini dijamin kuat. Jadinya ya tentukan sendiri, motor ini layak dibeli atau enggak. Kalau kata saya sih ya kalau beli second oke lah, kalau beli baru ya masih banyak pilihan lainnya. Kemudian motor kedua yang tidak layak dibeli adalah Suzuki Satria F150. Ini adalah motor paling keren di masanya, bagaimana enggak? Ketika orang sedang panik diterjang isu kalau motor 2 tak tidak boleh digunakan lagi di jalanan ibu kota, tiba-tiba Suzuki ngeluarin motor performance dengan mesin 4 tak yang bisa ngebut layaknya motor 2 tak. Dengan kondisi itu, motor ini benar-benar menjadi primadona anak gaul pada eranya. Namun sayangnya, motor ini sudah lebih dari 20 tahun keluar, hampir nggak ada perubahan yang signifikan di motor ini, yang mana tarikan desainnya masih hampir sama, performance-nya pun mirip-mirip, teknologi juga mirip-mirip. Selain itu, untuk saat ini, jika kalian penggila kecepatan, motor ini sebenarnya udah nggak terasa kenceng-kenceng banget, bahkan kencengnya udah setara dengan motor matic modern. Dan juga karena bagian belakangnya kecil, motor ini akan bergoyang ketika diajak ngebut. Kemudian juga di era sekarang, motor ini memiliki jok yang terlalu sempit, bahkan terlalu sporty. Apalagi kalian yang doyan mapas jok, udah pasti jadi perosotan itu jok motornya. Gak enak banget kalau boncengan sama laki-laki. Iya kan? Selain itu juga, motor ini sama sekali gak enak dipakai buat jarak jauh, karena posisi berkendaranya yang gak ergonomis sama sekali. Kasarnya, posisi berkendara motor ini cukup canggung, kayak naik bebek, tapi ada rasa kayak naik motor sport. Ya gitulah. Tapi ini buat kalian penggila Suzuki, suka dengan desain Suzuki yang ikonik dan suka nongkrong di pantai, motor ini cocok buat kalian. Karena kebanyakan komunitas motor ini nongkrongnya di pantai. Kemudian kalau ngomongin harga bekas motor ini benar-benar terjun bebas banget. Bahkan ada yang 3 juta nego. Tapi ya kalau secara keseluruhan, motor ini memang udah kurang cocok untuk di era saat ini.
Kemudian selanjutnya adalah Suzuki Brookman Street 125EX. Ini sih udah jelas ya, motor ini cukup absurd sebenarnya. Motor ini katanya mau melawan PCX dan NMAX, tapi sayangnya motor ini nggak layak sama sekali disandingkan dengan PCX dan NMAX. Kenapa? Ya karena motor ini dari cc-nya aja udah berbeda. Selain itu motor ini juga menggunakan velg yang kecil, yang mana motor ini pasti akan bergetar di kecepatan tinggi. Jangankan di kecepatan tinggi, lagi idle aja motor ini juga mengalami getaran yang cukup hebat. Selain itu Suzuki adalah produsen yang terkenal awet. Tapi di motor ini kalian tidak akan menemukan hal itu, karena banyak yang mengeluhkan kalau part motor ini cukup sering rusak. Dan hal yang banyak dikeluhkan adalah CVT yang bocor. Kalau udah begini saya cukup setuju nih sama kata-kata artikelnya. Suzuki Brookman Street 125EX bukannya bisa membangun image Suzuki, malah mencederai image Suzuki sebagai motor bandel. Emang nggak ada yang spesial dari motor ini? Sejujurnya motor ini hampir nggak ada spesialnya sama sekali. Konsumsi BBM kompetitif aja, nggak spesial. Ground clearance tinggi sih, tapi ground clearance ini malah bikin canggung. Desain, keunikan sih desainnya. Riding position, ya oke aja, nggak yang gimana-gimana. Tenaga, ya udah pasti di luar ekspektasi kalian. Jadi ya setuju aja sih sama artikel ini, kalau Brookman agak kurang untuk dimiliki. Kemudian selanjutnya ada Suzuki GSX R 150. Emang iya, Suzuki GSX 150 tidak layak dibeli. Jika dilihat dari artikel yang ada, motor ini tidak layak dibeli jika kalian yang masih menggunakan bensin BPJS aja alias subsidi. Yang mana motor ini memiliki kompresi yang tinggi di 11,5:1. Dengan rasio kompresi yang tinggi tersebut, kita bisa yakin dan hal ini bisa mengindikasikan juga kalau GSX 150 dirancang untuk menghasilkan tenaga yang besar. Dengan hal ini, motor ini tentu aja akan memiliki akselerasi yang cepat di putaran menengah atas. Jadi buat kalian yang masih suka pakai bensin BPJS, sebaiknya hindari beli motor ini. Tapi buat kalian yang suka performance dan gak pelit sama bensin, motor ini masih cukup layak dibeli. Di luar dari desain yang ada, motor ini memang memiliki performance yang cukup oke di kelas 150cc. Iya kan? Dan kita semua hampir setuju dengan hal ini. Kemudian yang terakhir adalah Suzuki Thunder. Menurut artikel ini, motor ini jangan kalian beli jika kalian bukan tukang bensin eceran. Ya benar sih, karena motor ini masih ada di jalan raya bukan karena tangguh, bukan karena ngebut, tapi karena memiliki tangki yang super besar. Apalagi udah dimodif tangkinya, makin besar. Namun jika kalian bukan tukang bensin eceran, apakah Thunder benar-benar tidak layak dibeli? Ini sih tergantung. Jika kalian suka banget sama bentuknya dan mesinnya yang bandel, motor ini sebenarnya cukup layak dibeli. Tapi kalau kalian beli ini untuk menjadi motor harian atau motor bahan untuk dijadikan motor hobi, sebaiknya jangan gegabah, karena ternyata masih banyak motor yang lebih mumpuni di harga yang hampir sama. Jadi kesimpulannya, jika dilihat-lihat lagi, dari kelima motor Suzuki ini yang benar-benar kurang layak dibeli secara nyata sebenarnya cuma dua, Suzuki Next2 dan Suzuki Brookman aja. Selebihnya ya bisa dibilang masih cukup layak untuk dibeli. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.